Perkenalkan, nama saya Ardin. Saya berkuliah di IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Baiklah, saya akan membacakan hasil bacaan saya tentang filsafat manusia. Baik, selanjutnya identitas artikel. Identitas artikel, di sini saya mendapatkan hasil bacaan saya filsafat manusia yang pengarangnya Novi Fajar Prasetyo. Ya, langsung saja kepada pembahasannya, manusia dalam filsafat. Pertama, kefilsafatan tentang manusia. Untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Kedua, pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dalam tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lainnya. Jiwa berada di dalam tubuh yang layaknya dalam sebuah penjara, seperti yang diungkapkan oleh Plato. Bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu. Maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu nous, akal, thumos, semangat, eptihotemia, nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia dipenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Namun, ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan, seperti Pythagoras. Pythagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahan ke dalam jasad hewan apabila telah mati. Dan jika hewan tersebut mati, maka jasad akan berpindah ke jasad lainnya. Demikian seterusnya. Tinjauan kefilsafan tentang manusia. Di atas menitik beratkan kepada adanya akan tetapi pandangan Philo yang mempertemukan filsaf Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangan bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambaran alam semesta. Sebelum manusia dilahirkan, jiwa sudah ada. Jiwa ini tidak dapat binasa. Ia memasuki tubuh dari luar, di dalam tubuh jiwa itu dipenjara. Oleh karena itu, hidup di dalam dunia adalah sebuah kejahatan. Kematian mewujudkan suatu kebebasan di mana orang dibangkitkan kepada hidup yang sejati dan kepada kebebasan. Namun, saya punya pandangan lain tentang manusia. Manusia jiwa dan raga, yaitu satu. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika ada jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai ruh. Dan jika ada raga tanpa jiwa, maka ia hanya dapat disebut mayat. Tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai terhadap tersebut, manusia harus menjauh hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Pendapat ini hampir serupa dengan pemikiran Thomson Hobbes. Menurut Thomson Hobbes, manusia tidak lebih pada suatu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alami, yaitu secara mekanis. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang, akan tetapi dalam perkembangan tersebut tidak dapat disimpulkan finalitasnya, terutama yang menyangkut kesempurnaan pemikirannya. Perkembangan pemikiran tentang manusia menunjukkan adanya upaya terus-menerus untuk menemukan hakikat manusia. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Dimensi manusia.
1. Kebahagiaan dan penderitaan. Menurut Fichte, manusia secara prinsipal adalah makhluk yang bersifat moral yang di dalamnya mengandung suatu usaha. Disinilah manusia perlu menerima dunia luarnya. Sikap seperti ini menjadi manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas. Yang kedua, eksistensi manusia. Menurut Karl Marx, pandangan lain dengan filsuf sebelumnya, akan tetapi dalam aspek tertentu pandangan tersebut sama. Hakikat pemikiran para filsuf tentang manusia pada umumnya mengacu pada hakikat manusia itu sendiri. Apabila pemikiran tersebut menyangkut masalah kemampuan dan makna hidup serta eksistensinya, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak terlalu mudah. Menurut Kierkegaard, pertama-tama yang penting bagi manusia adalah keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Akan tetapi harus ditekankan bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan suatu menjadi yang mengandung di dalamnya suatu perpindahan, yaitu perpindahan dari kemungkinan ke kenyataan atau merubah sesuatu yang sebelumnya hanya bersifat abstrak menjadi nyata. Pandangan filsuf tentang mengenai manusia menggambarkan betapa manusia hadir sebagai makhluk multidimensi. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk individu benar-benar berdiri kokoh dalam kemandiriannya. Paham tentang manusia. 1. Materialisme. Materialisme telah diawali sejak filsuf Yunani, yakni sejak muncul filsuf alam Yunani, kemudian kaum Stoa dan Epikurisme. Paham ini mulai memuncak pada abad ke-19 di Eropa. Materialisme ekstrim memandang bahwa manusia adalah terdiri dari materi belaka. Lemaitre sebagai seorang pelapor materialis berpandangan bahwa manusia tidak lain daripada binatang. Binatang tak berjiwa material belaka. Yang kedua, idealisme. Idealisme adalah kebalikan dari materialisme. Kalau pandangan materialisme didasarkan atas material yang berubah-ubah dan tidak kekal, yang hilang sesuai hidup ini hilang, maka aliran yang disebut idealisme ini adalah pandangannya terhadap manusia, memangkalkannya pada umumnya, yang tidak berubah, abadi, yang masih terus ada sesudah hidup ini habis. Yang ketiga, rasionalisme. Pandangan rasionalisme dipelopori oleh René Descartes. Ia menyatakan dengan tegas bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dengan keluasan eksistensio, serta budi dengan kesadarannya. Kesadaran ini rohani dan yang bertindak itu adalah budi. Seperti pengetahuan dan pengetahuan yang benar itu datang dari kesadaran. Hubungan antara jiwa dan badan adalah sejajar, tapi bukanlah merupakan sebuah keatuhan dari renungan rasionalisme. Keempat, era rasionalisme. Kalau rasionalisme adalah sebuah pandangan berdasarkan atas rasio atau sekurang-kurangnya amat mementingkan arti rasio. Dalam kemanusiaan, irasionalisme belum tentu mengingkari rasio atau mengabaikan adanya rasio itu serta artinya bagi manusia. Yang dimaksud dengan pandangan manusia rasionalisme ialah pandangan-pandangan 1. Yang mengingkari adanya rasio. Kedua, yang kurang menggunakan rasio walaupun tidak mengingkarinya. Dan ketiga, terutama pandangan yang mencoba mendekati manusia dari pihak lain serta kalau dapat di keseluruhan pribadinya.